Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdi Gunawan Jafar, dosen program studi Teknik Arsitektur Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan ini, saya akan mendeskripsikan RPS mata kuliah Sains dan Teknologi Arsitektur 2. Mata kuliah Sains dan Teknologi Arsitektur 2 merupakan mata kuliah yang dikembangkan dari mata kuliah Fisika Bangunan. Saat ini kurikulum telah mengubah mata kuliah Fisika Bangunan menjadi mata kuliah Sains dan Teknologi Arsitektur 1 dan juga Sains dan Teknologi Arsitektur 2. Di mana perbedaannya yaitu pada mata kuliah Sains dan Teknologi Arsitektur 1 lebih mengenai materi-materi dasar terkait dengan aspek termal, penghawaan, dan juga pencahayaan, dan mengangkat objek yaitu berupa bangunan rumah sederhana. Sedangkan Sains dan Teknologi Arsitektur 2 itu mengangkat materi yang lebih lanjut yaitu termal, penghawaan, pencahayaan, akustika, dan juga energi, dengan mengambil objek yang dikaji yaitu bangunan bertangan lebar dan juga bangunan berlantai banyak. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan diberikan di mata kuliah di semester 3. Kemudian, mata kuliah ini merupakan bagian dari kelompok keahlian dosen Sains dan Teknologi Arsitektur, di mana pada kelompok keahlian ini juga membawahi mata kuliah seperti sistem kelengkapan bangunan, arsitektur biofilik, arsitektur tropis, dan juga simulasi kinerja bangunan. Pada layar ini juga terdapat RPS yang dapat di-scan dengan QR code untuk bisa menunjukkan langsung file RPS Sains dan Teknologi Arsitektur 2. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu pertama, mampu menganalisis desain arsitektur. Yang kedua, mampu menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan termal dan juga penghawaan bangunan. Yang ketiga, mampu menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pencahayaan. Yang keempat, mampu menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan akustika. Dan yang kelima, mampu mengevaluasi aspek sains pada bangunan. Subcapaian pembelajaran mata kuliah antara lain yang pertama, mampu menganalisis desain bangunan bertangan lebar, mampu menganalisis desain arsitektur bangunan berlantai banyak, kemudian mampu menganalisis kinerja termal dan penghawaan pada bangunan bertangan lebar, mampu menganalisis kinerja termal dan penghawaan pada bangunan berlantai banyak, mampu menganalisis kinerja pencahayaan bangunan bertangan lebar, mampu menganalisis kinerja pencahayaan bangunan berlantai banyak, mampu menganalisis kinerja akustika pada bangunan bertangan lebar, kemudian mampu mengevaluasi kinerja termal, pencahayaan, penghawaan, dan juga akustika pada bangunan bertangan lebar, mampu mengevaluasi kinerja termal, pencahayaan, dan penghawaan bangunan berlantai banyak, serta mampu menggambar rekomendasi desain untuk peningkatan kinerja bangunan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dengan pembelajaran problem based learning dengan metode pembelajaran antara lain ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, serta diskusi. Kemudian mata kuliah ini menggunakan media pembelajaran berupa PowerPoint ataupun Google Slide, kemudian menggunakan Google Form untuk evaluasi kemampuan mahasiswa dalam memahami materi, kemudian YouTube, serta komunikasi WA Group. Untuk penilaian, 3 aspek yang dinilai antara lain pertama kognitif, yaitu pengetahuan mahasiswa terhadap materi, afektif, yaitu perilaku selama kegiatan perkuliahan, kemudian psikomotorik mengenai keterampilan mahasiswa dalam menggambar. Untuk penilaiannya antara lain kehadirannya 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Berikut ini adalah video simulasi penerapan pada kegiatan belajar mengajar di kelas. Materi yang diberikan adalah mengenai OTTV yang diberikan pada pertemuan ke-10.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, pada hari ini sebelum kita mulai kuliah Sains dan Teknologi Arsitektur 2, saya ingin kita mulai dulu dengan berdoa. Kedua kelas, mohon mulai untuk berdoanya. Baik, sebelum melakukan aktivitas perkuliahan, alangkah baiknya kita menundukkan kepala sejenak dan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kedua kelas. Ya. Berikutnya, saya ingin tahu berapa orang yang hadir pada hari ini. Yang hadir ada 12 orang, Pak. Baik, hari ini saya akan mulai memberikan materi mengenai OTTV ataupun Overall Thermal Transfer Value. Jadi materi ini adalah materi yang berhubungan dengan energi, di mana pada hubungan antara arsitektur dengan bangunan, Anda perlu tahu bahwa ada berbagai syarat di mana bangunan itu harus memenuhi nilai-nilai OTTV tertentu agar dikategorikan sebagai bangunan yang rendah energi ataupun hemat energi. Jadi Anda dengan kuliah hari ini itu Anda diharapkan mampu untuk bisa menganalisis bangunan-bangunan dan apa yang menyebabkan bangunan tersebut memiliki nilai OTTV yang tinggi, utamanya bangunan-bangunan berlantai banyak yang 10 lantai dan ke atasnya. Baik, saya lanjutkan. Jadi OTTV ya, atau dalam bahasa Indonesia adalah merupakan perpindahan panas secara menyeluruh. Dalam artian sini yang disebut adalah selubung bangunan, yaitu dinding dan juga atap. Nah, makin besar nilai OTTV, maka makin besar pula beban energi pendinginan ruangan. Jadi ada aturan tentang standar nilai OTTV bahwa nilai itu harus di bawah dari angka 35 watt per meter persegi. Jadi itu merupakan standar untuk menghitung OTTV seperti apa. Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung OTTV. Yang pertama ada 3 bagian ya. Jadi dari yang dipisahkan oleh tanda plus. Jadi ada alfa sampai dengan TDEK plus UV sampai dengan delta T plus SC sampai dengan SF. Jadi plus yang pertama itu merupakan nilai panas yang datang pada dinding. Dinding itu dalam artian bidang yang tertutup. Plus yang kedua ataupun bagian yang kedua adalah merupakan perpindahan panas pada kaca. Sedangkan yang nomor ketiga adalah sama ya pada kaca ataupun pada bidang transparan, tapi melalui cara radiasi. Jadi Anda sudah tahu bahwa 3 hal ini itu adalah hal-hal yang mempengaruhi nilai OTTV pada sebuah bangunan, utamanya bangunan yang seperti gedung-gedung tinggi. Itu kan harus dihitung dengan benar nilai OTTV-nya karena sangat berpengaruh pada penggunaan energi pada bangunan. Jadi alfa itu merupakan nilai kemampuan bahan dalam menyerap radiasi. Seperti misalnya kalau warna hitam itu akan menyerap panas yang tinggi, warna putih menyerap panas yang rendah. UV adalah kemampuan ataupun nilai U value dari wall adalah kemampuan untuk dinding menyerap panas. Nah, ini kembali ke materialnya. Tentu ada material yang mudah serap panas dan juga material yang sedikit menyerap panas. Misalnya dinding beton itu banyak menyerap panas berbeda dengan dinding yang lebih ringan ya. Kemudian PWR ataupun perbandingan antara luas dinding dan juga luas bidang dinding. Jadi kalau misalnya kita punya sebuah dinding dengan ukuran 4x4, berarti dia harusnya 16 meter persegi. Di dalamnya ada
jendela seluas 2 kali 4, berarti 8 meter persegi. Nah, 8/16 sama dengan 1/2 ya, atau sama dengan 50%. Maka WWR dari itu dinding adalah 50%. Nah, makin tinggi WWR akan makin tinggi pula, artinya bahwa panas yang diperoleh itu akan makin besar, ataupun nilai UTV-nya juga akan makin besar. Kemudian pada kaca juga sama, ada UF ataupun kemampuan bahan untuk menyerap panas pada kaca. Kemudian juga WWR dan delta T ataupun perbedaan suhu antara luar dengan dalam. Sedangkan pada bagian ketiga itu ada yang namanya SC ataupun shading coefficient. Artinya apa? Kalau sebuah bangunan memiliki peneduh, maka dia bisa meneduhkan ataupun mengurangi perolehan panas pada bangunan itu sendiri. Jadi SC itu angkanya dari 0 sampai dengan 1. Kalau nilainya 1, berarti seluruh radiasi masuk ke dalam ruangan. Jadi kalau nilainya 0,2 atau 0,1, berarti sedikit sekali yang dimasukkan ke dalam ruangan. Jadi kita butuh nilai SC yang tinggi. Nah, di sini saya memiliki beberapa desain dari bangunan tinggi ya. Tentu kalau kita disuruh menghitung berapa besar energinya, pasti sangat-sangat rumit. Tapi memang demikian. Kalau kita memang mau membuat bangunan tinggi, itu memang sangat rumit, makanya banyak yang harus dikerjakan. Karena kita sama saja dengan menghitung sekian buah, anggaplah kita punya sebuah apartemen, maka pasti dalam satu lantai itu kan ada berbagai unit apartemen ya, ada 4 ataupun 6 apartemen dalam satu buah lantai, yang berarti ada sekitaran 6 rumah dalam satu buah lantai. Itu bayangkan saja. Sehingga kalau rumah-rumahnya biasanya itu di tanah dan dia meluas, kita ubah dia ke atas, ke arah vertikal, maka pasti energi yang dipakai oleh rumah di dalam kelas yang luas itu sama dengan yang dipakai di bagian atas. Bedanya ditambah lagi dengan di sini ada energi untuk lift, transportasi vertikal, belum lagi dengan pompa dan lain-lain. Iya ya. Makanya semua itu kan butuh energi, butuh listrik. Untuk itu memang harus dikurangi penggunaan energinya melalui UTV. Nah, di sini kan ada berbagai macam desain bangunan. Ada yang full kaca, ada yang ya kayak gedung yang nomor 3 dari kanan ya. 3 dari kiri yang baris paling atas. Itu kan kalau kita lihat dia kayaknya tidak banyak kaca. Kalau kaca itu kan warnanya kan yang biru ataupun warnanya kayak abu-abu, itu kan pasti kaca. Dari semua gedung ini, kalau kita hitung OTV-nya itu akan sangat rumit karena setiap bagian tentu beda-beda ya. Misalnya contohnya gedung yang ini kan punya 2 bagian, 1 dan 2. Bila desainnya, pasti kita harus pisahkan hitungan OTV untuk ini dan yang ini. Begitupun dengan ini juga sama. Ada bagian yang ini dan juga bagian yang ini. Pasti beda yang punya OTV. Untuk gedung seperti yang ini, di mana fasadnya dan juga yang atasnya, fasadnya semuanya kan dari kaca, maka berarti pada gedung seperti ini tidak ada peneduh. Bila dengan gedung yang ini ya, kan ada dia punya peneduh di bagian depan yang bisa menghalangi perolehan panas. Sehingga dengan demikian, kalau gedung ini mau memperoleh OTV yang rendah, dia harus menggunakan kaca yang mampu mengurangi perolehan panas, alias kacanya itu memiliki shading coefficient juga. Kalau kaca bening itu tentu ketika lewat cahaya matahari juga langsung masuk ke dalam ruangan, artinya dia punya shading coefficient itu tinggi. Jadi dengan demikian, kalau Anda mau desain gedung yang punya tanpa peneduh seperti ini ya,
maka Anda harus menggunakan teknologi material untuk mengurangi perolehan panasnya. Ya, mungkin dari ke hasil pembahasan tadi, adakah yang mungkin mau bertanya tentang masalah OTTV ini? Ya, saya persilakan. Siapa? Ya, silakan. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Zain. Silakan. Di sini saya akan bertanya, kira-kira faktor apa saja yang mempengaruhi nilai dari OTT? Ya, baik. Seperti tadi ya, banyak hal yang bisa mempengaruhi. Yang mungkin kita bisa lihat di gambar ataupun di slide sebelumnya, ada alfa ataupun kemampuan menyerap panas matahari yang tadi ya berupa misalnya baik itu material. Kalau misalnya materialnya metal seperti seng juga pasti nilainya tinggi. Kalau materialnya warnanya hitam pasti juga tinggi, dia punya nilai alfa. Kemudian nomor kedua adalah transportasi dinding. Ya tadi ya, kalau dindingnya dari bahan-bahan yang ringan seperti batako, dia pasti ataupun material beton yang ringan, dia pasti memiliki nilai U value dinding yang lebih rendah. Kemudian berikutnya adalah SF ataupun faktor radiasi matahari. Nah, ini yang juga sangat penting ya, karena di daerah-daerah yang memiliki daerah yang radiasi yang tinggi seperti di Gorontalo kan tinggi dia punya radiasi, maka pasti tinggi juga nilai SF-nya. Tapi di daerah-daerah dengan radiasi yang rendah seperti misalnya di Bandung itu kan punya radiasi kan sangat rendah, maka SF juga akan rendah. Jadi ini bergantung kepada lokasinya dan juga ke SC-nya yang penting ya, karena bagaimana kemampuan materialnya ataupun shadingnya dalam mengurangi perolehan panas pada bangunan. Mungkin ada lagi yang mau bertanya tentang ini? Saya lupa. Oh ya, silakan. Kira-kira faktor angin itu bisa mempengaruhi OTT? Ya, baik. Ini pertanyaan bagus ya. Jadi memang di sini OTTV ini tidak memperhitungkan angin. Peran angin juga sangat bagus. Dan ini juga merupakan kelemahan dari OTTV. Karena dia hanya akan menghitung kondisi dalam keadaan statis. Karena pasti di material itu kan dia bergerak ya, berpindah ya dari timur ke barat, dan pasti tiap jamnya bila dia punya radiasi. Tapi dia akan mengambil angka yang tertinggi untuk nilai faktornya. Sehingga di sini tidak mengambil angin sebagai faktor yang mempengaruhi, karena kita hanya akan mengambil kondisi yang ekstrim ketika dia memang sangat-sangat panas. Oke, cukup ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke diskusi ya. Jadi saya sudah memberikan link kepada ketua kelas. Ketua kelas kita sekarang sudah punya 13-12 orang. Tolong dibagi ke 3 kelompok. Jadi 1, 2, 3, 4 ini satu kelompok. Kirimkan link pertama ke mereka salah satunya. Kemudian 1, 2, 3, 4 ya, menggunakan link yang kedua. Kemudian 1, 2, 3, 4 juga itu berikan link yang ketiga. Jadi silakan setelah saya diberikan linknya masing-masing berdiskusi. Kemudian kita silakan berdialog selama kurang lebih sekitaran 5 menit. Terus kita kembali untuk membahas secara bersama-sama. Oke, silakan membuat kelompok. Silakan maju ke depan. Setelah satu orang, oke. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin teman-teman, saya izin menjelaskan tentang The Grunfeld Tower. Dia unik teman-teman. Jadi dia menggunakan konsep yang tidak monoton vertikal. Maksudnya adalah dia menggunakan kanopi ataupun
teras-teras seperti ini yang gunanya untuk menutupi bagian yang ada di bawahnya. Jadi untuk tidak semua bangunan itu terkena panas, jadi mereka mengkonsepkan bahwa menaruh teras ataupun menaruh kanopi yang digunakan sebagai balkon untuk menutupi bangunan yang ada di bawahnya. Kemudian mereka juga menambahkan elemen alam berupa vegetasi untuk menetralisir panas, kemudian untuk menurunkan nilai OTTV yang ada pada bangunan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kelompok 2 itu mendapatkan bangunan Kinong Office Building yang terletak di pusat kota Gothenburg. Nah, Kinong ini menggabungkan desain fasadnya yang unik dengan kaca yang berperforma tinggi untuk meminimalkan kebutuhan bangunan akan pendinginan dan mengoptimalkan penghalang sinar matahari. Jadi walaupun material dari gedung ini full kaca, tetapi dia menggunakan material kaca yang berforma tinggi, sehingga dengan cara ini kinerja energi dari gedung ini bisa mengurangi 25% lebih baik dari kebutuhan nasional. Baik, perkenalkan saya dari kelompok 3 ini menjelaskan sedikit saja karena dari bangunannya saja ini namanya residential building cellar home. Sudah berwarna putih ya, karena ini tidak terlalu banyak menyerap panas, jadi bisa disimpulkan bahwa dia juga tidak terlalu panas kalau di dalamnya menurut OTP. Jadi mungkin itu hanya penjelasan singkat saja, karena sudah jelas-jelas bangunan ini tidak perlu banyak diskusi lagi menurut saya karena itu sudah berwarna putih. Ya, Ya. Oke. Terima kasih atas keaktifan kalian dalam memberikan dalam diskusi ya. Kita sudah membuat ataupun membahas 3 desain yang beda-beda. Jadi memang desain yang pertama ini memang memanfaatkan shading sebagai peneduh dari bangunan, meskipun memang ada beberapa bagian yang tidak ada shadingnya, tapi ada juga bagian pohon, sehingga memang pada gedung ini dia berusaha meningkatkan nilai shading koefisiennya untuk bisa mengurangi OTTV pada bangunan. Tinggi shading koefisien itu dalam artian dia nilainya rendah ya. Kalau angkanya 1 kan berarti kan dia tinggi. Ini mungkin sekitar 0, berapa, mungkin 0,2, 0,3 ya. Itu untuk dalam upayanya mengurangi nilai OTTV. Sedangkan pada gedung yang kedua, nah ini sebuah gedung yang menggunakan material kaca, ya mengutamakan tampilannya yang transparan, tapi sebagai antisipasinya dia harus menggunakan kaca dengan performa tinggi. Dalam artian dia mampu mengurangi panas yang masuk ke dalam bangunan. Nah ini tentu kalau kita menggunakan material dengan kinerja tinggi itu pasti berarti biayanya akan juga lebih tinggi karena dia memanfaatkan hasil kualitas material yang baik. Sedangkan untuk yang ketiga, nah di sini kan ada 2 bagian yang harus kita bahas ya. Pertama, memang warnanya yang putih, dia bisa menolak panas. Meskipun dia pakai aluminium yang memang material yang bisa menghasilkan panas, tapi karena warnanya putih justru dipantulkan. Yang kedua adalah WWN-nya rendah. Jadi hanya sedikit sekali dia punya jendela. Iya kan ya? Karena WWN-nya rendah maka pasti juga OTTV-nya juga sangat rendah. Jadi kita bisa simpulkan berbagai cara kita untuk mengurangi OTTV dengan berbagai cara tadi. Meskipun memang kalau kita lihat dari segi tipologi, kalau namanya kantor ya misalnya seperti ini, transparan dia punya dinding, karena ingin memasukkan cahaya masuk ke dalam ruangan lebih banyak. Sedangkan kalau namanya hunian seperti apartemen, itu tidak perlu terlalu tinggi dia punya cahaya, karena kita butuh kenyamanan, kita tidak butuh terlalu silau ataupun kita butuhnya privasi, sehingga kita tidak mau terlalu banyak kaca pada desain. Jadi demikian ya, Anda sudah bisa memberikan sedikit kesimpulan tentang OTTV pada berbagai desain dari bangunan tinggi. Dan terakhir
saya sudah memberikan link untuk evaluasi hari ini. Ya, silakan ketua kelas tolong berikan Google Form ke seluruh peserta dan silakan diisi untuk menilai kemampuan kalian tentang pengetahuan OTTP pada hari ini. Silakan. Nah, sekarang sebagai akhir dari kegiatan perkuliahan, saya ingin Anda untuk mencari data ataupun tentang nilai-nilai dari kemampuan bahan menyerap panas. Seperti yang saya jelaskan tadi ya. Anda perlu mencari data tentang kemampuan ada tabelnya tentang warna dan juga material dalam menyerap panas. Silakan dicari tabelnya, kumpulkan di pekan yang akan datang. Kemudian begitupun dengan nilai kemampuan material dalam menghantarkan panas. Nilai untuk beton berapa, nilai untuk aluminium berapa, nilai untuk bata berapa. Kemudian juga terkait dengan nilai solar factor ya, berapa besar radiasi matahari di Gorontalo, di Manado, di Makassar, itu juga berapa, silakan dicari. Kemudian juga terkait dengan nilai kursi teduh pada berbagai desain dari shading bangunan. Jadi silakan dikerjakan, saya akan nilai untuk di pertemuan yang akan datang. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga materi ini bermanfaat buat Anda, karena nanti di mata kuliah desain arsitektur 5 kalian akan mempelajari tentang bagaimana mendesain bangunan berlantai banyak, sehingga pertimbangan OTTV ini itu harusnya masuk ke dalam desain itu. Ketika nanti kalian akan mendesain gedung lantai banyak, kalian harus bisa mengetahui seperti apa tipologi dari desain kantor, desain hotel, desain residensial ataupun apartemen, sehingga selain Anda tahu kenapa gedung itu memiliki WWR sekian dan sekian, itu Anda juga bisa mengetahui dari segi tipologi bangunannya. Ya, oke, mungkin itu dari saya untuk pertemuan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah cuplikan kegiatan perkuliahan yang saya lakukan di dalam kelas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.